jalan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, gimana kabarnya? Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak Ibu? Alhamdulillah baik. Sehat semua ya? Iya, alhamdulillah. Sehat Bu, sehat. Iya, Bapak Ibu kita ketemu lagi ya ini ya dalam kegiatan penyampaian materi pelatihan untuk season yang hari ini. Nah, hari ini kita akan mencoba memahami kembali, menambah wawasan kita tentang materi pelatihan yang beberapa hari kemarin sudah kita sampaikan. Sebelum saya mulai, mari kita segarkan situasi hari ini ya, kita sedikit bermain supaya semuanya bisa segar, bisa siap untuk mengikuti kegiatan pelatihan hari ini. Baik, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melakukan ice breaking. Kita akan mencoba menguji konsentrasi kita, kemudian kita akan menguji bagaimana keterampilan abad 21 kita yang berisi 4C ya Bapak Ibu ya, ada komunikasi, ada creative thinking, ada kolaborasi, dan ada apalagi satu ya? Ya, 4. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk ice breaking rangkaian kalimat. Jadi nanti saya akan membuat satu kalimat, nanti kata yang terakhir silahkan dilanjutkan. Jadi boleh ngomong apa saja boleh. Mungkin bisa dimulai dari Pak Radian, bisa membuat kalimat apa aja. Nanti yang kata terakhirnya bisa dilanjutkan oleh yang lain. Dan belajar kelompok. Saya belajar kelompok. Kelompok. Iya, silahkan tunjuk siapa Pak yang harus melanjutkan. Kata terakhirnya adalah kelompok. Pak Toto. Pak Toto, silahkan Pak Toto membuat kalimat yang diawali dengan kata kelompok. Ya, kelompok saya ada 5. Kelompok saya ada 5. Lanjut siapa Pak Toto? Lanjut Pak Tigor barangkali. Silakan Pak Tigor. Baik, 5 sila itu adalah dasar dari negara Republik Indonesia. Oke, bagus sekali. Nampaknya ini sudah menyatu ya, sudah konsentrasi, bisa sambung menyambung kalimatnya, bisa menunjukkan creative thinking-nya, kolaborasinya, berpikir kritisnya dan sebagainya. 4C-nya sudah kelihatan gitu ya. Baik Bapak Ibu, hari ini iya Pak, saya tahu. Iya. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang asesmen diagnostik ya. Nanti dalam kegiatan ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mengamati satu permasalahan, kemudian kita nanti saling tukar pendapat, curah pendapat, kemudian kita diskusi hingga nanti di akhir ini kita punya satu pemahaman baru tentang asesmen diagnostik. Bapak Ibu, bahwa dalam kegiatan ini saya akan share screen dulu ya. Udah kelihatan Pak? Udah Bu. Oh iya. Sudah kelihatan. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan membahas tentang asesmen diagnostik. Tujuan dari pelatihan ini, tujuan dari penyampaian materi ini adalah bahwa nanti di akhir kegiatan ini Bapak Ibu akan mempunyai satu pemahaman baru tentang asesmen diagnostik itu seperti apa dan langkah-langkah menyusun asesmen diagnostik itu seperti apa. Secara umum tujuan dari asesmen diagnostik adalah sesuai namanya, asesmen diagnostik bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Jadi ini tujuan asesmen diagnostik secara khususnya bahwa ini asesmen diagnostik adalah untuk
Yang pertama, mengukur kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Yang kedua, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah. Yang ketiga, mengetahui kondisi keluarga siswa. Kemudian mengetahui latar belakang pergaulan siswa. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Jadi pada dasarnya asesmen diagnostik ini adalah asesmen yang dilakukan pada awal terhadap siswa yang ada di sekolah. Nah, sebelum saya lanjutkan, barangkali Bapak Ibu sudah mengetahui atau sudah mengenal asesmen diagnostik itu seperti apa? Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang asesmen diagnostik? Ya, saya Bu. Ya, silakan Pak Albert. Ya, asesmen diagnostik itu asesmen yang digunakan untuk memetakan kondisi awal peserta didik. Wah, luar biasa. Memetakan kondisi awal peserta didik. Barangkali ada yang lain yang ingin menambahkan. Jadi Pak Albert mengatakan memetakan kondisi awal peserta didik. Mungkin ada yang lain yang ingin menambahkan? Ya, Ibu. Iya, silakan Pak Toto. Kemampuan yang menjadi dasar atau ya sebagai kita menjajaki kemampuan dasar dari siswa itu Bu. Menjajaki kemampuan dasar dari siswa. Bagus sekali. Jadi memetakan kondisi awal, menjajaki kondisi kemampuan dasarnya siswa ya Bapak ya, asesmen diagnostik itu. Nah, berdasarkan pengalaman Bapak Ibu selama ini di lapangan, bagaimana pelaksanaan asesmen diagnostik ini dilaksanakan di sekolah? Mungkin sudah punya semacam pengalaman atau pengetahuan bagaimana sih ini diterapkan di sekolah. Mungkin bisa saling memberikan masukan, saya persilahkan. Ya Bu, saya lagi ya Bu ya. Iya Pak Toto, silahkan. Ya, kita biasanya kalau di layanan BK itu kita menggunakan asesmen terkait dengan analisis kebutuhan, gitu Bu. Terkait dengan analisis kebutuhan. Oke, bagus sekali Pak Toto. Kalau ini kita sudah mengerucut ke BK ya. Kalau BK melakukan asesmen atau pengukuran kebutuhan, begitu. Bagus sekali. Mungkin ada yang ingin menambahkan atau ingin melengkapi. Barangkali Bu Ana, maaf Bu Ana. Ya Ibu. Iya, bagaimana yang Bu Ana tahu di lapangan pelaksanaan dari asesmen diagnostik ini? Karena meskipun kita sudah banyak di BK itu terutama sudah melakukan, tapi istilah ini nampaknya baru ada di kurikulum Merdeka Belajar ini. Munculnya begitu. Mungkin sudah ada pengalaman yang Bu Ana ketahui di lapangan seperti apa? Baik Ibu, saya biasa melakukan asesmen diagnostik untuk kesiapan belajar Ibu. Untuk kesiapan belajar, baik. Nah, luar biasa sekali jawabannya ya. Semuanya tepat dan sesuai dengan yang diharapkan. Baik Bapak Ibu, kaitannya dengan asesmen diagnostik ini barangkali mari kita dalami lebih lanjut tahapan-tahapannya itu seperti apa. Ya. Kelihatan ya Bapak Ibu? Jelas Bu. Kelihatan. Jelas. Ya, bahwa dalam asesmen diagnostik itu seperti kegiatan-kegiatan yang lain tahapannya melalui 3 tahapan. Yang pertama adalah persiapan, kemudian pelaksanaan, dan diakhiri dengan tindak lanjut. Jadi seperti kegiatan yang lain juga dalam layanan BK mesti melewati 3 kegiatan ini, persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Nah, mari kita ketahui dalam tahapan persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut apa saja yang dilakukan. Nah, dalam tahap persiapan tentunya sebelum kita melaksanakan
asesmen diagnostik, maka kita perlu mempersiapkan beberapa hal yang nantinya bisa mendukung kelancaran pelaksanaan asesmen diagnostik. Di sini akan saya sampaikan contoh kegiatan persiapan. Yang pertama adalah menyiapkan peralatan ya yang bisa berupa alat bantu, berupa gambar-gambar yang mewakili emosi. Jadi kita siapkan gambar-gambar ya, gambar-gambar yang di situ berisi ekspresi atau emosi yang biasa terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian siapkan pertanyaan panduan seperti berikut. Jadi setelah kita siapkan gambar-gambarnya, kita siapkan pertanyaannya. Ketika kita berikan gambar, maka ada pertanyaan yang diberikan, apa yang sedang kamu rasakan saat ini. Nah, itu nanti anak akan mengambil satu gambar untuk menggambarkan ini perasaan saya. Itu fungsi dari gambar-gambar yang mewakili emosi. Kemudian bagaimana perasaan kamu saat belajar di rumah. Ini adalah salah satu contoh kegiatan persiapan sebelum melakukan asesmen diagnostik. Kemudian setelah kita siapkan peralatannya berupa gambar-gambar emosi tadi, maka kita siapkan juga daftar pertanyaan kunci. Jadi pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa. Nah, di sini bisa ditanyakan yang pertama adalah apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah. Jadi kaitannya dengan ini untuk menggali bagaimana kondisi anak ketika di rumah. Maka pertanyaannya adalah apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah. Kemudian yang kedua, apa hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika belajar di rumah. Semua tentang bagaimana kondisi anak ketika di rumah. Yang ketiga adalah apa harapanmu. Harapan dia sebagai seorang anak, sebagai seorang pelajar. Jadi ada 3 pertanyaan kunci yang nanti bisa berkembang menjadi pertanyaan yang lebih banyak. Hanya pada dasarnya adalah pertanyaan ini untuk mengungkap hal-hal 3 tersebut. Kemudian dalam tahap pelaksanaan ini ada contoh tentang kegiatan pelaksanaan. Setelah mendapatkan emoji tadi, mendapatkan pertanyaan-pertanyaan tadi, maka dilaksanakan dengan cara meminta siswa mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah, serta menjelaskan aktivitasnya. Nah, ekspresi ini bisa dilakukan dengan berbagai kegiatan. Yang pertama adalah meminta anak untuk bercerita tentang perasaannya dia ketika di rumah itu diceritakan. Jadi diceritakan, kemudian kita mendengarkan, kita catat hal-hal yang penting sehingga kita bisa mendapatkan gambaran anak ini selama di rumah seperti apa. Kemudian yang berikutnya dengan cara menulis. Jadi anak diminta untuk menulis karena kalau kita ketahui bahwa gaya belajar seseorang itu pasti berbeda-beda. Ada yang visual, ada yang kinestetik, ada yang audio, maka kita menggunakan cara yang seperti itu. Jadi bisa cerita kita audio ya, kita menulis ya. Kemudian bisa juga dengan menggambar untuk anak-anak yang suka menggambar. Dia diminta untuk menceritakan bagaimana perasaannya ketika belajar di rumah dengan menggambar. Tentunya yang nanti kita lihat bukan kualitas gambarnya, tapi bagaimana isi substansi dari gambar anak tersebut. Ini adalah pelaksanaannya. Kemudian yang berikutnya, asesmen diagnostik itu mempunyai strategi tanya jawab yang bisa kita gunakan untuk bisa mengungkap semua data-data yang dibutuhkan untuk mengetahui kondisi awal dari siswa atau peserta didik. Nah, strategi tanya jawab ini ada 3. Jadi yang pertama, pastikan bahwa pertanyaan yang kita berikan pada siswa itu jelas dan mudah dipahami. Karena kadang-kadang bahasa kita yang menurut kita mudah, ternyata untuk anak itu adalah susah. Maka kita buat pertanyaan yang jelas dan mudah dipahami untuk anak seusia yang akan kita gali datanya.
Kemudian yang kedua, menyertakan acuan atau stimulus informasi yang dapat membantu siswa untuk menemukan jawabannya. Jadi kita berikan stimulus informasi ya, atau kalau bahasa mudahnya itu kita berikan clue-clue pada anak sehingga anak lebih mudah menemukan jawabannya. Karena kadang-kadang anak itu di pikirannya ada yang mau dikatakan tapi ternyata mengucapkannya susah, maka kita bantu dengan memberikan clue-clue supaya anak itu bisa memberikan jawaban yang kita inginkan. Kemudian yang ketiga, memberikan waktu berpikir pada siswa sebelum menjawab pertanyaan. Jadi kita berikan waktu dulu, kita tunggu dulu sehingga ia dapat berpikir dan dapat menemukan jawaban yang kita harapkan. Nah, ada beberapa strategi Bapak Ibu ketika siswa menjawab pertanyaan, maka kita berikan penguatan. Berikan pertanyaan lanjutan untuk menggali lebih dalam. Ini kalau dalam bahasa BK-nya ini probing ya. Kita pertanyaan yang tujuannya adalah untuk menggali. Mengembalikan fokus jika jawaban mulai menyimpang. Jadi ini ketika siswa menjawab, kita melakukan hal 3 itu, beri penguatan, beri pertanyaan lanjutan, kembalikan ke fokus. Kemudian saat siswa balik bertanya, langsung menjawab pertanyaan siswa. Jadi kalau siswa bertanya, kita langsung menjawab. Kemudian yang berikutnya membantu siswa untuk dapat menjawab pertanyaannya sendiri. Jadi kita fasilitasi dia untuk menjawab pertanyaannya sendiri. Saat siswa menjawab pertanyaan, maka kita mencoba mengarahkan kembali pertanyaan, memparafrasekan pertanyaan agar lebih mudah dipahami dan menunggu beberapa saat. Ini adalah strategi supaya kita bisa mendapatkan data berkaitan dengan kondisi anak seperti yang kita harapkan. Nah, yang langkah terakhir adalah tindak lanjut dari asesmen diagnostik ini. Setelah kita mendapatkan data dari siswa, maka kita identifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif dan ajak berdiskusi 4 mata. Jadi kita identifikasi mana yang anak memberikan emosi negatif. Nah, anak-anak ini yang nanti akan kita ajak untuk diskusi 4 mata. Kemudian kita tentukan tindak lanjut dan komunikasikan dengan siswa serta orang tua bila diperlukan. Yang ketiga, ulangi pelaksanaan asesmen pada awal pelayanan. Jadi bahwa asesmen ini tidak hanya di awal ya, tapi diulangi lagi pada awal pelayanan setelah kita dapatkan datanya. Begitu Bapak Ibu, ini dari materi yang saya sampaikan. Selanjutnya, saya ingin Bapak Ibu untuk mencoba melakukan asesmen diagnostik pada siswa yang ada di sekolah Bapak Ibu. LK sudah saya siapkan nanti di room chat ya. Nanti akan saya berikan linknya, LK-nya. Nanti Bapak Ibu silakan bisa berdiskusi dengan temannya lewat WA ya, karena kita sudah punya WA group, nanti bisa diskusi di sana. Hasilnya nanti bisa dituangkan dalam LK yang sudah saya siapkan. Nanti LK-nya silahkan dikirimkan ke drive saya. Sampai di sini barangkali ada pertanyaan Bapak Ibu? Kayaknya sudah paham semua ya. Wah, luar biasa Bapak Ibu, memang master semua ini. Jadi diterangkan seperti ini, wah wajahnya kelihatan kalau Bapak Ibu sudah paham. Tapi harapan saya tetap dikerjakan tugasnya supaya saya bisa mengetahui sejauh mana pemahaman Bapak dan Ibu terhadap materi yang saya berikan. Baik Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, mari kita simpulkan materi asesmen diagnostik kali ini. Barangkali ada yang bisa mencoba menyimpulkan, saya persilahkan. Simpulan sedikit tentang materi asesmen diagnostik ini seperti apa menurut Bapak Ibu yang Bapak Ibu terima pada kali ini. Silahkan. Pak Toto kayaknya ini yang mau jawab ini. Silahkan Pak Toto. Mic-nya belum dibuka Bapak. Mic-nya Pak Toto. Iya, silahkan Pak. Oh, Pak Toto nggak ada suaranya ya?
Nggak ada suaranya. Mungkin, maaf Pak Toto, nggak ada suaranya. Mungkin yang lain mungkin. Pak Albert mungkin. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Ya, dari materi yang dipaparkan sedikit yang saya tangkap adalah yang pertama, asesmen diagnostik ini asesmen yang dilakukan di awal untuk mengukur kemampuan awal, untuk memetakan kondisi awal dari peserta didik. Untuk melakukan kegiatan asesmen itu ada beberapa tahap. Kalau tidak keliru tadi ada 3 tahap, persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Nah, kemudian dalam pelaksanaan juga ada beberapa metode yang digunakan, ada beberapa teknik. Yang paling akhir tadi adalah teknik mengukurnya, seperti tadi mengukur dengan metode pertanyaan. Itu yang saya dapat pahami. Mungkin ada yang lain yang bisa menambahkan. Baik, terima kasih Pak Albert. Setelah yang lain-lain tadi juga memberikan tanggapan, memberikan simpulan, ternyata Bapak Ibu bisa memahami seperti yang saya harapkan. Untuk itu, karena waktunya sudah habis ya, bukan habis, sudah waktunya harus kita akhiri kegiatan ini, maka sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah menunjukkan atensi dan respon yang luar biasa. Selanjutnya harapan saya Bapak Ibu bisa betul-betul mempraktekkan. Jangan lupa tadi LK-nya dikerjakan ya Bapak Ibu, nanti saya tunggu di drive saya, kemudian bisa diimplementasikan pada sekolah Bapak Ibu masing-masing. Mungkin demikian saya akhiri pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Pak? Sudah, gantian siapa? Bergantian. Gantian siapa? Silakan. Hentikan dulu atau lanjut, Bu? Ini sudah, saya sudah berhenti merekam. Oh, Bentar. Terus masuknya kemana ini? Masuknya kemana Pak Toto? Di download Ibu. Sebentar tak panggil anak saya dulu. Ya. Sebentar. Ya. Sudah ya, sudah terbuka. Ya. Sepertinya nanti masing-masing harus membuat link Meet baru supaya bisa merekam, Bu ya. Ini sudah, nanti Bu Ana. bisa merekam lagi. Iya Bu Ana. Begitu. Baik. Iya Bu. Iya.